Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitria SPD MSI, Guru SMP Negeri 8 Salatiga di channel Umi Fitri Espansa. Mohon izin, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya, yaitu topik refleksi diri, pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar. Sebelumnya salam dan bahagia. Mari Bapak Ibu guru semuanya, kita mulai ya. Pada topik refleksi diri ini ada 4 modul, yaitu modul mengapa refleksi, memahami pembelajar mandiri, berpikir reflektif atau refleksi metakognisi, dan modul keempat praktek refleksi. Setelah kita melewati semua modul dan melaksanakan post-test, tiba saatnya kita melaksanakan aksi, yaitu aksi refleksi diri, dan kebetulan saya sudah melaksanakannya. Terbukti ada centang hijaunya ya, seperti ini. Selanjutnya dari pilihan aksi nyata saya memilih yaitu membuat buku harian refleksi. Di dalamnya ada petunjuk atau panduan yang harus saya ikuti, dan panduan-panduan tersebut adalah sebagai berikut ya. Ada nomor 1 sampai dengan nomor 6 ya, yang harus saya ikuti langkah-langkahnya. Mari langsung kita ikuti langkah-langkahnya. Membuat buku harian refleksi ya, yang akan saya lakukan, saya akan belajar melakukan refleksi secara konsisten dan mendokumentasikannya dalam bentuk tulisan yang saya lakukan tiap akhir pekan atau tiap akhir minggu. Jadi saya melakukannya dalam 1 minggu itu, di akhir minggu saya menuliskan refleksi saya, dan sesuai jadwal yang saya rencanakan adalah sebagai berikut. Ada 5 minggu, saya memulainya minggu pertama itu di awal masuk di tahun pelajaran semester 2 2022-2023, dan sebagai berikut. Minggu pertama tanggal 2 sampai 7 Januari, minggu kedua 9 sampai 14 Januari, minggu ketiga 16 sampai 21 Januari, minggu keempat 24 sampai 28 Januari, dan minggu kelima saya gabungkan dengan Februari, yaitu tanggal 30 Januari sampai 4 Februari. Kemudian model refleksi yang akan saya pakai yaitu model MATF, Facts, Feeling, Finding, dan Video ya. MATF merupakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway. MATF dapat diterjemahkan menjadi 4P sebagai berikut. Fact itu artinya peristiwa, feeling perasaan, finding pembelajaran, dan 4 video. Sebelum lebih jauh kita lihat buku harian refleksi yang saya buat, mari kita mengenal dulu apa itu refleksi, apa manfaatnya, kenapa kita guru harus melakukan refleksi. Refleksi adalah proses memeriksa diri dan mengevaluasi diri yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pendidik yang efektif dengan tujuan meningkatkan profesionalitas dalam praktek mengajar. Dengan kata lain, refleksi juga proses memaknai secara holistik ya, satu kesatuan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran, sehingga para guru mendapatkan informasi bagaimana sebaiknya meningkatkan kualitas pembelajarannya.
Kapan proses refleksi baik untuk dilakukan? Proses refleksi dapat dilakukan kapan saja tanpa perlu meluangkan waktu khusus. Proses refleksi ini penting karena dapat mengenal kekuatan diri yang dapat terus diasah, dapat mengenali kelemahan diri dan mencari strategi untuk mengatasinya. Proses refleksi diikuti oleh tindak lanjut. Tindak lanjut ialah langkah-langkah konkret agar terjadi perubahan yang lebih baik. Secara umum, refleksi berguna untuk membantu lebih produktif ya, karena apa? Kita tahu kegiatan kita selama 1 minggu, apa yang baik, apa yang buruk. Nah, kita terus pacu yang baik sehingga kita lebih produktif. Menciptakan pola pikir baru, menemukan solusi dari masalah yang terus-menerus terjadi. Manfaat refleksi bagi guru, membantu lebih produktif, menciptakan pola pikir baru, menemukan solusi dari masalah yang terus-menerus terjadi, mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang masih harus ditingkatkan. Ya, dalam hal ini adalah dalam menyampaikan materi, baik dari segi isi, metode maupun penyampaian. Informasi yang didapat dalam proses refleksi membantu guru untuk memikirkan strategi peningkatan kualitas diri, terus belajar dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Nah, jika pendidik atau kita sebagai guru tidak memiliki kebiasaan refleksi, apakah yang akan terjadi? Proses pembelajaran hanya akan seperti pengguguran kewajiban saja, baik pendidik maupun pada siswa. Sesi belajar akan berlangsung tanpa tujuan yang bermakna bagi masing-masing pihak. Nah, berarti sekarang kita tahu kan pentingnya refleksi bagi kita sebagai guru. Nah, selanjutnya inilah buku harian refleksi yang saya buat selama 5 minggu. Sesuai dengan peristiwa dan keadaan kejadian yang terjadi selama 1 minggu yang saya alami bersama murid-murid saya. Untuk minggu yang pertama ya, ada peristiwa di dalam pembelajaran saya kompleks ya peristiwanya. Saya tidak akan membacakan satu persatu. Yang jelas di sini saya membuatnya lengkap, termasuk ketika saya memberikan pembelajaran kepada murid saya, tugas-tugas yang dikerjakan murid saya, kemudian perasaan saya saat saya melaksanakannya, kemudian pembelajaran yang bisa saya ambil, dan juga penerapan kedepannya agar lebih baik. Dan ini minggu yang kedua, ini juga sama. Ada beberapa peristiwa dalam pembelajaran saya mengambil perasaan pasti senang ya, saya bersama dengan murid-murid saya selalu merasa senang, bahagia, karena murid saya pun juga terlihat tidak tertekan, jadi saya juga ikut bahagia. Kemudian saya ambil pembelajarannya dan saya penerapkan untuk kedepannya lebih baik. Dan ini adalah minggu yang ketiga, sama juga ya. Di minggu ketiga saya mengambil beberapa peristiwa yang terjadi di sekolah saya, kemudian ada perasaan yang saya alami, kemudian pembelajaran yang saya ambil dari peristiwa-peristiwa tersebut, kemudian penerapan yang harus saya terapkan untuk memperbaiki kedepannya. Dan ini minggu yang keempat, sama juga beberapa peristiwa, beberapa pembelajaran yang harus saya ambil, dan juga penerapan kedepannya. Minggu yang kelima, bersama dengan urutan dari ini ya, 4P atau 4F, peristiwa,
kemudian perasaan saya, pembelajaran, penerapan, ini yang saya alami di minggu. Nah, dan inilah umpan balik dari murid saya. Umpan balik hanya saya ambil secara acak dari kelas yang saya ajar ya. Kebetulan yang saya tayangkan di sini ada 6 siswa, masing-masing mewakili 2 orang dari kelas 7A, 2 orang dari kelas 7B, dan 2 orang dari kelas 7C. Dan inilah umpan balik yang mereka berikan ke saya. Irfan Albert ya, kelas 7A, pembelajaran seru dan menyenangkan, dan mereka sama sekali tidak terbebani ya, seperti yang mereka tuliskan. Kemudian ini dari Asra dan Hizbullah, ini juga kelas 7A, ini juga sama. Mereka senang dengan pembelajaran saya karena saya mengajar dengan riang gembira. Memang ya, saya dengan game-game sederhana yang membuat mereka tidak bosan, dan tugas pun saya tidak menyesuaikan kemampuan belajar mereka. Karena sebelumnya memang saya berpedoman pada asesmen diagnostik yang sudah saya lakukan. Dan ini dari kelas 7B, Anissa Chandrawati, ini juga sama, mereka sama sekali tidak terbebani oleh pelajaran saya, bahkan mereka membicarakan di sini ya mudah dipahami, menyenangkan, dan ditambah memakai media HP karena memang saya mengajar saya adalah saya menyesuaikan era digital, dan mereka sangat senang yang jelas ya. Dan ini juga masih dari kelas 7B, Sevanya ya, ini juga sama, menyenangkan ya. Ini menggunakan HP juga, mereka senang, terus tidak terbebani sama sekali, bahkan bermanfaat, senang dengan melakukan kerjasama, terjalin pertemanan yang baik dan membuat kita semakin kompak. Iya, karena apa? Saya membuat kelompoknya pun adalah kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi mereka adalah dengan satu kelompok yang memang sehaluan sesuai yang mereka inginkan. Kemudian ini dari 7C, ini juga sama, menyenangkan, seru, tidak membosankan dan sebagainya ya. Dan ini juga sama dari 7C, ini dari Tribuana Tunggadewa ya. Ini juga sama, menyenangkan, seru, tidak membebani, tidak bosan ya. Dari umpan balik yang saya berikan ke siswa dan kesemuanya adalah menuliskan hal yang positif terhadap pembelajaran saya. Dari sini saya menyimpulkan dari pembelajaran saya di kelas-kelas saya yang saya ajar itu sesuai dengan refleksi saya, sesuai juga dengan apa yang dialami siswa, umpan balik dari siswa. Pembelajaran saya ternyata menyenangkan dan tidak membosankan bagi murid-murid saya, sehingga kedepannya saya bisa mempertahankan bahkan lebih untuk meningkatkan lagi. Demikian Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, aksi nyata saya mengenai topik refleksi diri. Mohon maaf jika saya dalam penyampaian banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.